What's up rock and roll? Bicara e-bike, electric mountain bike, no, itu bukan tren, itu bukan era sesaat. Tampaknya they are here to stay, man. Bau-bau penjajahan terhadap sepeda analog mulai terjadi di mana-mana. Apalagi sampai udah ada e-bike lokal berikutnya. Yes, this is about Polygon, Mount Bromo, N8 dan N7. Simak terus. Rock and roll! Langsung bicara geometri dulu. Head angle 64,5 derajat. Standar AM kali ya. Seat angle efektif 77 derajat. Cukup steep. Chainstay 435 mm. Ini chainstay pendek banget buat sebuah e-bike. Karena biasanya e-bike kan karena ada mesin dia kompensasinya jadi lebih panjang ke belakang. Tapi ini 435. Dan kalau lihat chainstay-nya tuh bengkok, berarti dia semakin dekat ke arah mesin. Pendek bener ya. Buat apa ya? Kayaknya sih buat pedaling sama buat kucat-kecot gitu supaya lebih lincah. Gue nangkapnya sih itu ya. Reach 470 mm. Panjang. Jadi gimana nih? Reach-nya panjang, tapi chainstay-nya pendek. Ini kayaknya hybrid nih antara buat nanjak efektif sama buat turunan gujrak-gajruk stabil nih. Oke. Yang akan gue bahas adalah spek esensial. Kalau spek komponen dan part kayaknya memang manut aja deh sama harga dari masing-masing tipe ya, N8 sama N7. Pokoknya kombinasi mereka adalah yang satu XT, satu Deore, yang satu pakai Fox, yang satu pakai SR Santur, kira-kira begitu. Tapi gue mau bahas yang esensial, yaitu di mesinnya, di motornya. N8 itu pakai EP8. Ini kencang, ini 70 Nm torsinya. Sementara N7 itu pakai E7000 dengan 60 Nm torsinya. Jadi di bawahnya si EP8. Keduanya pakai baterai 504 Wh. Ini baterai cukup kecil nih untuk sebuah e-bike yang enduro loh ya. Ini cukup kecil karena biasanya e-bike enduro tuh di 600 ke atas gitu kapasitas baterainya. Ini cuma 504 Wh. Kenapa ya? Apakah dia mau pangkas bobot? Secara frame-nya udah aluminium, ada mesin, terus linkage-nya juga cukup kompleks. Ini yang lebih penting untuk dibahas. Linkage. So, biasanya e-bike itu lahir dari hasil keturunan mountain bike analog sebelumnya. Biasanya ya. Jadi kalau kita lihat misalnya nih, Specialized Keenovo itu punya punya DNA dari Specialized Enduro. Begitu juga dengan Ransom. Scott Ransom E-Ride itu ya dari Scott Ransom. Terus berikutnya adalah Trek. Trek tuh punya E-Caliber. Ini pasti dari DNA-nya Caliber atau Super Caliber. Jadi secara basic mereka mengambil bentuk atau mengambil desain yang sudah ada lalu diadopsi untuk dipasangin motor.
Berbeda sama e-bike pada umumnya, Mount Bromo ini adalah sebuah breed yang baru, gitu, sebuah spesies yang baru dari Polygon. Mungkin lu pada nyangka istilah N8 sama N7 ini diambil dari Siskiyou ya. Jadi Siskiyou N8 gitu. No. Nggak gitu. Bukan turunan Siskiyou. N yang dimaksud adalah seri Enduro. Jadi ini seri dari sepeda. Peruntukannya untuk apa? Itu N itu peruntukannya untuk enduro. Ini menjelaskan Mount Bromo bukanlah keturunan langsung dari Siskiyou. Mount Bromo didesain memang dari nol, dari scratch untuk menjadi e-bike. Bukan sebuah adopsi Siskiyou yang dipasangin motor listrik. Dia memang didesain khusus untuk e-bike. That's why gue bilang ini breed yang sama sekali baru dari Polygon. Pertanyaannya, kenapa harus repot-repot desain dari nol? Prinsip dasarnya dari sebuah e-bike. E-bike itu pasti punya beban tambahan dari motor dan dari baterai. Otomatis bebannya akan lebih banyak ke depan. Dan dengan nambahnya beban, otomatis ketika sepeda melaju punya momentum tambahan juga. Dan tentunya punya perubahan titik berat juga. Perubahan center of gravity juga. Ini udah kayak niscaya gitu ketika beban bertambah. Terutama di bagian tertentu, itu otomatis akan ada momentum tambahan dan ada perubahan titik berat juga. Karena beban tambahan, momentum tambahan, dan titik berat yang berubah-ubah itu juga, otomatis dinamisme suspensi akan sangat besar. Suspensi akan lebih sering nyelup. Dan ketika suspensi akan lebih sering nyelup, dia ada terjadi perubahan geometri tentunya gitu. Yang bikin 64 tadi, ketika dia sering nyelup ya pasti akan jadi lebih slack gitu. Begitu juga dengan belakang, wheelbase juga akan lebih sering mendekat satu sama lain dan jadi lari dari desain geometri awalnya. Nggak bisa kita hanya mengandalkan kemampuan rear shock untuk nahan semua beban tambahan dan momentum tambahan itu. Momok inilah yang harus dipecahkan. How? Bromo dibuat dari nol dengan menggunakan sistem suspensi tersendiri. Dia memakai sistem suspensi namanya IFS, Independent Floating Suspension. Sistem di IFS itu pakai 6 bar linkage. 2 bar linkage itu ada di atas, yaitu pada chainstay dan rocker link untuk mengendalikan gerak suspensi. Dan 4 bar linkage ada di bagian bawah untuk mengendalikan wheel path atau arah as roda. Dan yang mereka kendalikan adalah vertical path, naik turun. Ini ketika ada benturan, dia langsung naik dan turun lagi. Cepat gitu, jadi responsif. Kebanyakan sepeda itu ding sambil maju, naik sambil maju, yang ada jadi kayak nabrak. Nah kalau di IFS ini gitu, jadi bisa cepat melewati benturan apapun yang ada di ban belakang. Nah kenapa gue bilang tadi 2 atas dan 4 bawah? Kenapa nggak 6 itu sekaligus jadi satu? Itu memang sengaja untuk misahin antara manajemen si naik turunnya as roda dengan manajemen suspensi. Jadi di IFS ini mereka mampu memisahkan manajemen suspensi dengan manajemen naik turunnya as roda. Ini nggak berhubungan, kepisah. Simpelnya, pedaling segimanapun juga nggak ngaruh banyak terhadap suspensi. Jadi pedal bobbing tuh selesai. Justru karena 6 bar suspensionnya itu membuat keterpisahan antara geraknya suspensi sama gerak pedaling lu. Jadi lu pedaling santai, tek, naik turun batu dan sebagainya. Sementara suspensi ya ngehandle hentakan-hentakan yang ada gitu. Dia nggak terpengaruh oleh gerak momentum tubuh kita. Sementara di turunan, IFS itu bisa ngehandle berbagai jenis benturan berturut-turut tanpa berpengaruh banyak terhadap laju sepeda. Mulus aja gitu, belakang kerja, ini jalan-jalannya terus karena suspensi juga kerja sendiri.
Ini keunggulan IFS, mampu memisahkan kinerja suspensi dengan kinerja axle path atau arah as roda naik turun itu. Tapi itu kan pemahaman gue. Fungsi sebenarnya kayak gimana kan mending tanya langsung sama juragannya, Bapak Zendi Renan. Mari kita interogasi. Terima kasih Pak Zendi Renan. Jenderal kita satu ini sudah bersedia untuk diinterview. Aku langsung ke pokok masalah ya. Aku belajar tentang si IFS ini panjang lebar masih belum nangkep. Ini sebenarnya cara kerjanya IFS tuh gimana sih? Kenapa sih harus 6 bar linkage gitu? Oh, sebetulnya simple kan, suspensi itu fungsinya apa sih kan gitu kan. Pertama fungsi kan yang pertama orang selalu mikirnya comfort, padahal fungsinya suspensi itu kontrol. Jadi pada dasarnya gimana kamu ningkatin kontrolnya. Jadi gimana cara ningkatin kontrolnya? IFS itu kita memisahkan bar atau sistem yang mengontrol roda belakang itu dipisahkan dengan sistem yang memberi input ke suspensi, ke shock, ke rear shock. Jadi behaviornya roda belakang itu diatur satu sistem sendiri, sedangkan sistem yang ngasih input ke shock itu supaya jadi progresif, supaya jadi linear atau supaya jadi itu tuh terpisah. Jadi kalau kita lihat tuh di sepeda itu ada twin linkage. Twin linkage itu yang di bawah itu, yang persis di atasnya motor itu untuk mengatur behaviornya roda belakang supaya lebih trajektorinya itu lebih vertikal. Sedangkan yang linkage yang di atas itu yang ke arah shock itu yang untuk ngatur suspensi ke rear shocknya itu supaya dia ngasih input rear shocknya seperti itu. Oke, berarti bener tuh dugaan gue, memang misahin antara manajemen axle path sama manajemen suspensi kan? Betul. Ya. Kenapa memilih axle path yang vertikal daripada yang ke arah misalnya belakang atau ke atas depan? Kalau kita prinsipnya semenjak dari kita punya square one itu kita pelajari itu soalnya kita nggak mau delaying ketika ban roda belakang itu kena satu obstacles gitu ya. Kita nggak mau delay. Kalau arahnya ke belakang itu buat kami delay. Itu jadi delay. Jadi kita pengen kalau ada obstacle, roda belakang itu secepat mungkin overcome the obstacles gitu. Jadi dia harus ke atas dulu. Jadi daripada dia mendelay panjang ke belakang, memanjang itu delay. Benefit keduanya soalnya kalau manjang itu biasanya chain growth-nya panjang. Kalau chain growth-nya panjang itu pedal kicknya besar. Ya itu yang kita hindari soalnya itu. Tapi prinsipnya soalnya ketika kita mau bikin Mount Bromo N itu prinsipnya cuma satu sih kita waktu itu. Kita nggak mau sepeda itu cuma sepeda analog istilahnya. Sepeda analog itu yang tanpa mesin terus tempelin mesin terus jadi e-bike gitu, enggak. Karena prinsipnya semuanya berbeda gitu. Ya. Berarti memang harus didesain ulang, didesain dari scratch berarti ya? Ya, dari scratch. Gitu. Terlepas nanti misalnya sistem itu bisa dipakai di mana aja itu lain cerita, tapi ketika kita mau e-bike kita harus ngomongin prinsip-prinsip yang ada di e-bike itu untuk jadi parameter awalnya sih. Oke. Nah, kembali ke linkage tadi. Benefit yang didapat dari 6 bar linkage ini itu apa? Benefit yang paling besar, yang paling pertama kerasa? Sebetulnya kontrol pasti. Kan kita mau ningkatin kontrol. Kontrol itu kan gini, gimana orang tetap bisa kenceng dengan momen yang sebesar itu, kita tetap bisa kenceng, orang bisa lebih agile, tetap bisa agile, itu aja. Itu satu, supaya kita bisa dapat kontrolnya. Terus braking performance-nya juga bagus. Braking performance itu jadi artinya kalau kita pakai sistem yang lain bisa ada brake check, kita tahu segala macam itu. Brake check itu kan kalau kita masuk ke kayak berm atau kita di mana kita braking keras gitu kan, yang ditarik kalau brake check itu suspensinya nggak jalan karena ya betul, anti-rise-nya gede karena dia locking suspensinya gitu.
Yaitu itu bisa kita netral kan dengan itu. Jadi pada dasarnya semuanya kita ngomong ini kan kontrol. Jadi gimana rider itu punya kontrol dengan sepedanya itu lebih baik supaya di trail atau di waktu dia jalan itu ya lebih kencang, lebih smooth gitu aja. Oke, gue ngerti. Segini dulu, nanti gue nanya berikutnya ya. Secara desain gue ngelihat Mount Bromo ini bentuknya kokoh ya, secara look gitu, shape-nya itu kokoh, melebar ke bawah, bagian bawahnya tebel, makin ke atas makin tipis, monumental gitu, berasa masif gitu ya. Di front triangle gue ngelihat ada rasa siskiyou, tapi ketika ke arah bawah mesin dan ke arah belakang hilang tuh siskiyou langsung, terutama dari mesin menuju ke suspension system itu bener-bener beda. Ngingetin gue sama apa dulu ya, kalau nggak salah yang kayak dulu kayak gitu tuh sistem suspensionnya Colossus ya, mirip kayak gitu ya. Jadi secara desain keseluruhan gue ngeliat sangat kokoh, sangat maskulin, sangat laki. Cuma bentuk struktur suspensi belakang ini yang gue rada-rada ajaib. Gue ngelihatnya dia kan nekuk gitu ya. Oke, secara fungsi dia jadi nggak ada chain slap karena si rantai berada di bawah. Dan dengan nekuknya ini jadi pendek, bisa lebih lincah gitu si sepeda. Cuma kenapa desainnya gitu ya, kayak tulangan struktur yang belum jadi gitu ya nggak sih, kayak sepeda prototype yang belum jadi gitu. Untuk itu kita tanya lagi sama Zendi. Ini masih nungguin. Berikutnya nih aku ada pertanyaan lagi. Itu di belakang si chainstay sama seat stay itu kan bentuknya tuh kan seperti struktur tulangan yang sorry ya, tapi kayak belum jadi gitu. Kayak ini kayak sepeda prototip nih, kayak tulangan yang belum jadi. Itu apakah sengaja emang nyesuaiin fungsi tok atau memang punya representasi bentuk tertentu gitu? Itu pure fungsi aja sih, pure fungsi aja. Kita kan pertama kita putuskan bahwa Allurs elevated chainstay untuk ya tadi itu supaya chainstay-nya bisa pendek, terus supaya chain slap-nya nggak ada kita harus elevated chainstay. Tapi kalau kita mau bagus-bagusin bisa aja, tapi nanti jadinya berat. Buat apa kalau jadi bagus tapi berat? Kalau kita terlalu banyak bermain dengan itu berat. Nah, terus kan kalau kita berat di belakang itu kan unsprung weight-nya juga kita perhitungkan kan, unsprung weight-nya. Jadi ya kita bikin yang paling optimal dari bentuknya, paling secara struktur dia paling optimal, paling kuat untuk stiffness-nya gitu. Yang mencoba dibaguskan ya hanya cuma supaya ID-nya kita nyambung ya ada ribs-nya gitu aja. Tapi purely itu function aja. Raw gitu ya, jatuhnya jadi raw gitu ya. Apa kita mau ringanin misalnya pakai kepikiran waktu itu pakai karbon ya belakangnya supaya kita masih bisa bagus, terus sampai masih bisa maksudnya terolah gitu bentuknya. Kan susah kalau pakai aluminium karbon. Cuma ngomongin price point dan segala macam enggak lah. Kita tetap. Tapi somehow gue jadi ngelihat ketika itu dibiarkan raw dan memang merujuk kepada fungsi, gue jadi ngelihat jadi kayak jadi seperti Gunung Bromo gitu, raw aja gitu, polos apa adanya dan justru jadi kelihatan jauh lebih gahar sih. Gitu pas sekali, dua kali, tiga kali lihat iya sih gahar sih, ujung-ujungnya jadi lebih maskulin dan nggak tahu ya, gue ngelihat Bromo secara penempatan emang buat laki ya. Iya, maskulin gitu banget ya. Berikutnya adalah pemilihan warna. Gue tuh lebih berharap si merah hitam itu pada N8 dan si silver hitam itu pada N7. Lalu kenapa pemilihannya justru yang silver hitam itu pada N8? Kalau di kami itu sebenarnya warna itu proses pemilihan warna itu proses yang paling demokratis gitu pada dasarnya kalau di kita. Karena yang memilih kan banyaknya justru yang commercial base. Kenapa kok silver ya? Karena itu warnanya kan agak bunglon gitu ya, agak ada rainbow, glaring, pearl, mutiara gitu. Mutiara gitu. Ya itu kelihatannya paling netral soalnya. Karena kita kalau kasih merah kadang-kadang orang mau masangin nyambungin sama komponen yang ada di luar agak susah gitu. Ada suka orang pakai suspensi apa yang warnanya kuning kadang-kadang gitu kan. Tahulah warna kuning.
Handle grip yang warna apa kan lebih gampang kalau kita yang yang ulik yang gampang diulik yang N8 itu aja. Pikirannya kita ya yang paling netral lah. Oke, bicara harga dulu. Harga Mount Bromo N8 dipatok di harga 80 jutaan. Sementara Mount Bromo N7 di harga 60 jutaan. Wow, men, bedanya 20 juta, men. Penentuan harga yang cukup mempesona ini. Wow, mulai berasa teracuni ini. Aduh, gawat. Secara desain keseluruhan, itu tadi maskulin, kokoh. Kalau naik itu tuh kayak naik kalau di Harley itu naik fat boy gitu. Brup gitu loh. Gede gitu, berasa gagah gitu. Dan gue ngerasa ada balance yang oke banget antara bagian bawah yang sangat tebal-tebal. Lo lihat dari down tube, dari si tube ke atas, si fork, semua berasa tebal. Bannya pun tebal pakai Schwalbe. Magic Mary itu tebal. Tapi makin ke atas makin tipis. Di top tube itu tuh berasa slim dan sleek gitu. Gue seneng gitu, ada gradasi naik. Dan gradasi ini pun direpresentasikan oleh si warna. Bagian tipis itu warnanya pasti light. Either kalau di N8 itu silver, di N7 itu merah dan oranye itu kan. Tapi ketika makin tebal, dibikin hitam sama dia. Bikin keselarasan antara shape dengan color. Gue suka. Ada satu kekurangan yang buat gue cukup esensial buat gue ya. Terutama untuk gue dengan e-bike. Ini kan pasti nggak akan loading kan. Pasti naik ke atas trailhead lu pasti goes karena dia e-bike. Tapi nggak ada botol minum, men. Nggak ada tempat botol minum. Jadi lu mesti bawa bladder, lu mesti bawa botol minum di ransel. Otomatis nambah beban lagi dan sebagainya. Buat gua ini downside yang cukup ganggu buat gua. Buat lu nggak tahu, mungkin lu bisa nggak minum atau ngebut sampai atas warung, turun sampai bawah warung, mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau gua harus ada minum di tengah jalan, gua harus minum. Nah, sebentar kembali ke narasi awal. E-bike lokal. Bagaimana gua melihat ini? Lewat Mount Bromo N8 dan N7, gua jadi belajar kalau mendesain mountain bike itu memang harus sesuai dengan peruntukannya. Nah, dalam hal ini, peruntukannya adalah sebagai e-bike. Nggak bisa sama ngedesainnya seperti ngedesain sepeda manual atau sepeda analog. Dia harus disesuaikan cara mendesainnya pun, peruntukannya pun, tujuannya pun harus dari awal, harus dari nol banget. Emang buat e-bike. Nggak cuma sekedar memodifikasi atau mengadopsi bentuk yang udah ada, dipasangin motor demi bisa masuk ke market e-bike. Nggak sesederhana itu. Dari Mount Bromo, gue ngelihat Polygon pengen kembali ke akar. Mendesain produk sesuai dengan fungsinya terhadap penggunanya. Dan kalau untuk itu harus mulai dari scratch, mulai dari nol, ya gaskan. Motor ini kalau cuma jadi tambal sulam kemampuan kita yang below par gitu kan, sayang gitu. Kalau kita mau bikin sepeda, idealismenya harus selalu goalnya adalah performance-nya harus optimal, itu aja sih. Kita harus experience pada dasarnya. Idealis, fungsional, lokal konten. Itu keren. Terima kasih untuk penjelasannya semua, Bro Zendi. Ada pesan tambahan nggak dari lo? Apa ya? Gak usah banter-banter, wis tuwek. Dah. We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Tinggal kapan nih gue nyicip? Karena fase terakhir setelah gue ngebahas ini adalah gue bisa nyicip Mount Bromo, ya kan? Tenang, itu buat konten minggu depan. Oke, sekian dari gua guys. Sampai jumpa di episode minggu depan gua naik Mount Bromo.
Rock and roll.